Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, setelah Tanyun membunuh Diaken Duanzhen dan membantai 3 orang murid dari garis jiwa suci, dia berencana untuk pergi ke kota Huang Pupang. Di awal cerita, di kota Huang Pupang, saat ini seorang murid penegak hukum dalam bernama Dong Liang mengikuti Tanyun dari kejauhan dan bergumam, "Jika saya dapat memenggal kepala Tanyun hari ini, kepala Panatua penegak hukum pintu dalam pasti akan menghargaiku dengan hadiah yang sangat besar." Saat ini masih ada 30 menit tersisa sebelum pembukaan rumah lelang Wangpu Zhengzing, dan sementara di sebelahnya masih ada 4 jam tersisa sebelum pembukaan rumah lelang Subao Gathering. Di luar 2 rumah lelang besar tersebut terpasang layar seluas 100 kaki persegi. Berbagai hadiah bervariasi dipasang di layar. Kini Tanyun memejamkan mata, kesadaran spiritualnya terbagi menjadi 2, dan dia memasuki 2 layar hadiah dari baris peringkat dan mulai membuka 6 kategori untuk dilihat. Di sana ada puluhan ribu tugas untuk hadiah tersebut. Semuanya terlalu aneh. Tanyun cemberut diam-diam. Kemudian dia memanipulasi indera spiritualnya untuk memicu 6 kategori lain yang menawarkan daftar hadiah. Pada saat ini, tugas untuk mendapatkan hadiah besar menduduki peringkat pertama sangat menarik perhatian Tanyun. Itu adalah ramuan tingkat 8, yaitu menghidupkan kembali rumput giok kebangkitan. Harga pasarnya adalah 3 juta batu roh tingkat rendah, dan sekarang jumlah hadiahnya meningkat 100 kali lipat. Setelah melihatnya, hati Tanyun terkejut dan dia merasakan kegembiraan yang mendalam. Lalu Tanyun mengamati lagi tugas peringkat kedua, kemudian tugas peringkat ketiga, yaitu ramuan tingkat ketujuh adalah menemukan anggrek es napas penyu. Harga pasarnya adalah 2 juta batu roh tingkat rendah, dan hadiahnya sekarang adalah 160 kali lipat. Lalu menemukan hantu Yin Zilian, hadiahnya adalah 5 juta batu roh tingkat rendah, dan sekarang hadiahnya 100 kali lipat. Kemudian menemukan rumput roh api membakar, hadiahnya adalah 500 juta batu roh tingkat rendah, dan sekarang hadiahnya 100 kali lipat. Setelah melihatnya, Tanyun tiba-tiba membuka mulutnya dengan bersemangat. "Batu roh tingkat rendah semuanya akan menjadi milikku, hahaha." Tanyun berkata lagi, "Rumput giok kebangkitan ini adalah panduan obat untuk menyempurnakan pil kebangkitan jiwa. Sekarang saya mengerti bahwa tugas untuk hadiah ini adalah perintah dari Taoist Bingking." Ketika rumput giok kebangkitan mati, Taoist Bingking tampak cemas. Tampaknya dia sangat perlu memperbaiki pil Zun kebangkitan. Dan kemudian ada cibiran di sudut mulut Tanyun. "Taoist Bingking, kamu tidak pernah memberi kesan yang baik kepadaku. Mari kita lihat bagaimana aku akan memerasmu sampai mati." Dengan pikiran yang teguh, Tanyun menarik diri dari kerumunan di sekitarnya dan berjalan langsung ke rumah lelang Wangpu Zhengzing. Setelah memasuki rumah lelang tersebut, Tanyun berencana membeli kain kasa dingin bernapas kura-kura. Tujuannya adalah sederhana, untuk menutupi napas pemakainya. Dan ketika seorang memakainya, orang lain yang menggunakan kesadaran spiritualnya tidak akan dapat merasakan tingkat janin dari orang tersebut. Dan ini dapat mencegah potensi bahaya bagi mereka yang melelang harta spiritual maupun membeli harta spiritual di rumah lelang. Saat ini Tanyun mencibir. Taoist Bingking, dia mungkin hanya berada di tingkat kesempurnaan agung dari alam pemurnian jiwa. Sepertinya saya harus membeli kain kasa tersebut untuk memeras dia. Setelah membeli kain kasa dingin bernapas kura-kura, rasa sesak dada menyelimuti hati Tanyun.
karena dia sudah menghabiskan 1 miliar batu roh tingkat rendah hanya untuk membelinya. Tapi kini dia berpikir bahwa dia dapat menghasilkan banyak uang hanya untuk memeras Taoist Binking dengan kejam. Kini Tan Yun mengenakan kain kasa tersebut berjalan langsung ke arah transportasi formasi dan segera menghilang begitu saja. Lalu dia muncul di lantai 2 rumah lelang Wang Pu Zhengxing. Saat ini seorang wanita menyapa Tan Yun dan dia tersenyum manis. "Tuan, berapa banyak kamar yang Anda perlukan?" Lalu Tan Yun yang mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura menjawab dengan membuat suaranya seperti seorang lelaki tua. "Nak, saya ingin tahu berapa perbedaan harga kamar di setiap lantai tersebut." Wanita itu menjelaskan di lantai 2 ada 999 kamar dan setiap kamar hanya membutuhkan 10 batu roh tingkat menengah. Lalu dia melanjutkan untuk menjelaskan dari lantai 3, 4, 5, 6, dan kemudian di lantai 7 ada 36 pavilion tamu tertinggi yang masing-masing membutuhkan 30.000 batu roh tingkat menengah atau 3 juta batu roh tingkat rendah. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, Tan Yun mengeluarkan sebuah cincin Qian Kunnya dari hasil jarahan ketika dia membunuh musuhnya. Tan Yun langsung membayar 30.000 batu roh tingkat menengah. Dan kemudian, di bawah ekspresi terkejut wanita tersebut, wanita itu langsung menilai bahwa lelaki tua yang berada tepat di depannya ini sepertinya dia memang orang kaya. Dan dia juga mengira bahwa Tan Yun adalah seorang panatua. Setelah itu, wanita itu berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda ingin memilih pavilion bernomor 3 atau ke-4? Aku menginginkan pavilion bernomor 3 saja, nak." "Baiklah Tuan, seseorang akan melakukan perjalanan khusus untuk melayani Anda nantinya." Setelah wanita tersebut berkata, Tan Yun mengangguk dengan nada bermartabat, "Nak, aku ingin bertemu seorang penanggung jawab yang memasang daftar tugas untuk mendapatkan hadiah di luar rumah lelang ini. Dan aku ingin dia menemuiku tepatnya di tempatku pada pavilion bernomor 3. Bisakah Anda memanggilnya untuk saya sekarang?" "Baik Tuan, saya akan memanggilnya segera." Wanita itu membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Saat ini tepatnya Tan Yun telah berada di pavilion tamu tertinggi bernomor 3. Tan Yun duduk di kursi batu giok di belakang layar yang hidup, mengalihkan pandangannya ke layar itu dengan kesadaran spiritualnya dan menatap panggung lelang tersebut. Pada saat ini terdengar suara ketukan pintu di pavilion tamu tertinggi bernomor 3. Lalu suara tenang terdengar memasuki pavilion tersebut. "Tuan, saya Wang Su, Diaken rumah lelang Wang Pu Zhengxing." "Diaken Wang, silakan masuk," ucap Tan Yun dengan datar. Kemudian Wang Su yang merupakan seorang pria parubaya mendorong pintu dan masuk, menatap Tan Yun yang tidak bergerak di belakang layar dan berkata, "Daftar tugas apa yang akan Anda ungkapkan?" ucap Wang Su dengan rasa ingin tahu. Tan Yun tidak menoleh ke belakang. Dengan nada mendominasi dia berkata, "Lelaki tua ini akan mengambil alih 4 tugas pertama dari daftar hadiah tersebut. Kamu sekarang beritahu orang yang mengeluarkan tugas karunia ini bawa batu roh yang cukup dan datang menemui lelaki tua ini segera. Beritahu dia bahwa saya tidak akan menunggu dia sampai lelang besar dimulai." Kemudian ekspresi Wang Su menjadi berubah dan dia diam-diam berkata, "Bahkan 9 kepala panatua pintu dalam, ketika mereka melihat saya, mereka akan sopan." Dengan keraguan, Wang Su mengangguk dengan tangan terlipat. "Tunggu sebentar, tamu terhormat, saya akan memberitahu orang yang menawarkan hadiah tersebut segera." "Baiklah," suara itu kembali terdengar di telinga Wang Su. Saat kemudian, setelah Wang Su pergi, dia buru-buru menemui seorang lelaki berusia 80 tahun. Membungkuk dan berkata, "Panatua Di, 4 tugas untuk mendapatkan hadiah yang diumumkan oleh Taoist Binking baru saja diungkapkan oleh seorang lelaki tua. Apakah ini benar, Wang Su? Siapakah orang itu?" Wang Su membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan jujur, "Panatua Di,
Dia adalah seorang laki-laki tua yang mengenakan kain kasa dingin untuk menutupi seluruh tubuh dan wajahnya, dan saya tidak tahu siapa dia. Tetapi dari nada suaranya, dia mengabaikan bawahan ini, dan bawahan ini menduga dia pasti seorang panatua Xianmen. Jika itu memang benar, cepatlah dan beritahu Taoist Binking kabar baik ini, ucap Tantai Zongdi. Baik, bawahan patuh dan akan melakukannya sekarang, ucap Wang Su dengan sikap tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Shen Wendi dan Zhen Qingpeng melangkah keluar dari istana Bingking dengan wajah pucat. Air mata kedua lelaki tua itu keruh mengaburkan pandangan mereka berdua. Baru saja ketika mereka bertemu bahwa Taoist Bingking semakin kurus karena suatu alasan, dan itu sangat menyedihkan. Taoist Bingking memberitahu kedua lelaki tua itu bahwa panatua ketiga Xianmen Danmai bernama Zhou Yun akan datang dalam 9 hari untuk mengumpulkan 4 jenis ramuan. Jika Taoist Bingking tidak mendapatkannya, dia akan dieksekusi. Selama 21 hari ini, 10 panatua kecuali Lu pergi ke 10 alam rahasia di pintu dalam, dan mereka tidak menemukan apapun. Diaken Shen, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Shen Wendi menangis. Bagaimana Nona bisa dieksekusi karena ramuan itu? Zhen Qingpeng menghela napas dan menangis. Ini tentang hidup dan mati kepala Tang. Apakah Nona akan benar-benar mati kali ini? Tiba-tiba ada gelombang di puncak gunung dan segera di antara 13 susunan teleportasi yang dipasang di tebing, salah satunya menyala. Segera setelah itu Wang Su tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia melihat Shen Wendi dan Zhen Qingpeng yang menangis, dia segera membuang senyumnya dan menyapanya dengan tinju. Dua saudaraku, kenapa kalian menangis? Tidak ada apa-apa, aku hanya sedikit kesal. Shen Wendi menyeka air matanya dan memaksakan senyum. Diaken Wang adalah tamu langka, mengapa Anda tidak datang ke rumah saya yang sederhana dan beristirahat, ucap Zhen Qingpeng. Tidak, saya harus buru-buru kembali untuk saat ini. Saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Taoist Bingking. Setelah Wang Su mengepalkan tinjunya, dia ingin berjalan menuju istana Bingking. Diaken Wang, mohon tetap tinggal di sini, dan nona muda saya sedang tidak enak badan hari ini. Jadi nona meminta setiap orang untuk tidak mengganggu dia. Lalu Shen Wendi meminta maaf. Jika Anda memiliki kata-kata, katakan saja kepada saya, dan saya akan menyampaikannya kepada Nona. Maka saya akan menyusahkan saudara Shen Wendi, ucap Wang Su. Dia tersenyum sedikit dan berkata, tolong beritahu Taoist Bingking bahwa seseorang telah mengungkapkan 4 tugas ramuan Anda. Orang tersebut akan menunggu di rumah lelang Huang Pu Zhengzing, tepatnya di pavilion tamu terhormat lantai 7 bernomor 3. Dan Anda harus datang sebelum pelelangan dimulai, dan dia tidak akan menunggu sampai acara itu berakhir. Dan dia juga berkata, ingatlah untuk meminta Taoist Bingking membawa lebih banyak batu spiritual. Setelah berkata, Wang Su memasuki formasi teleportasi dan menghilang di depan keduanya. Nona, Tuhan memberkati keluarga Zen kita. Zhen Qingpeng dan Shen Wendi sangat bersemangat. Dalam sekejap, mereka menghilang dan suara kegembiraan mereka bergema di istana Bingking. Nona, kabar gembira, kabar baik dari surga. Ramuan telah ditemukan, obat mujarab telah ditemukan. Sebelum teriakan itu terdengar, pintu istana terbanting terbuka. Dia berjalan keluar dengan anggun, menatap lurus ke arah Zhen Qingpeng. Diaken Shen, apa yang Anda katakan? Nona, keempat jenis ramuan telah ditemukan. Zhen Qingpeng tertawa. Nona, Anda diselamatkan. Baru saja Diaken Wang dari rumah lelang Huang Pu Zhengzing melakukan perjalanan khusus dan mengatakan bahwa ada karunia pada ramuan obat, dan itu terungkap. Dia meminta Nona membawa batu roh yang cukup dan pergi ke rumah lelang tersebut sebelum pelelangan dimulai. Mendengarkan ini, air mata Taoist Bingking menetes karena gembira. Benarkah? Apakah aku tidak sedang bermimpi? Tuhan benar-benar memberkati keluarga Zen kita.
Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.